Shalom KOG Church. Sebelum memulai ibadah, berikut kami sampaikan info terupdate kegiatan Kingdom of Glory dalam KOG News. Kami mengucapkan selamat datang kepada semua kekasih Tuhan yang baru pertama kali beribadah di Kingdom of Glory. Kami menyambut kekasih Tuhan sebagai keluarga. Dan mari bertumbuh bersama dalam setiap ibadah raya, kegiatan Kingdom Community, serta setiap pelayanan yang tersedia. Hai KOG Youth, habiskan malam minggu kita dalam ibadah bersama besok Sabtu pada tanggal 7 Juni pukul 18.00 di Main Hall Gereja. Pada ibadah ini, kita akan dilayani oleh Pastor Stephen Gunawan. Yuk bergabung, jangan lupa ya. Bagi kamu yang masih SMP dan SMA, jangan lupa datang KOG Youth Sabtu depan. See you! Akan diadakan workshop Praise and Worship untuk memperlengkapi semua tim Praise and Worship.
yang akan dilaksanakan pada tanggal 5 Juli 2025 pukul 18.00 sampai 20.00 bertempat di KOG Main Hall. Workshop ini akan di-coaching oleh Music Director dan Worship Leader dari NDC Worship Jakarta. Acara ini diwajibkan bagi semua pelayan KOG Worshipers, yaitu WL, singer, dan pemusik. Training ini juga terbuka bagi semua gereja se-Kabupaten Kudus untuk memperlengkapi gereja di bidang praise and worship. Bagi peserta di luar pelayan KOG diwajibkan mengisi pendaftaran keikutsertaan dalam link yang akan dibagikan secara digital. Workshop ini bebas biaya bagi semua peserta gereja. Yuk join! Bagi para kaum wanita, ibadah KOG wanita di Pura Minggu ini akan diadakan pada hari Selasa, tanggal 3 Juni 2025 pukul 17.00. Ibadah ini kita akan dilayani oleh Pastor Ferry R.O. Panjaitan. Mengingatkan untuk semua kaum wanita yang sudah mendaftar, untuk keberangkatan retreat kita minggu depan, dimohon dapat berkumpul di gereja pada pukul 10 bertempat di rumah pastori depan gereja. Karena kita akan berangkat pada pukul 11 untuk menuju lokasi retreat di Bandungan. Jangan lupa ya. Kami mengajak seluruh jemaat untuk ikut tertanam dalam Kingdom Community agar kita dapat bertumbuh bersama. Di sini kita bisa belajar bersama, sharing kehidupan, saling mendoakan, dan belajar untuk memuridkan sesama. Bagi seluruh jemaat yang belum tertanam dalam kegiatan Kingdom Community, Bapak Ibu dapat menghubungi Gembala Unit untuk informasi pendaftaran serta kegiatan seputar KC. Untuk ibadah raya kita pekan depan, pada hari Sabtu kita bersama akan dilayani oleh Pastor Lukas Heni. Dan pada hari Minggu, kita bersama akan dilayani oleh Dr. Michael Ananias, spesialis radiologi. Untuk ibadah raya hari ini, kita bersama akan dilayani oleh Bapak Gembala, Pastor Semi Gunawan. Kiranya setiap firman yang disampaikan boleh menjadi rema bagi seluruh jemaat. Dan kami mengucapkan terima kasih kepada Saudara Dave Gerald atas pelayanannya sepanjang hari ini. Sekian untuk KOG News minggu ini. Dan untuk semua informasi mengenai kegiatan peribadatan gereja dapat diakses melalui media sosial KOG Church. Kami mengucapkan kepada seluruh kasih Tuhan, selamat beribadah. Kiranya dalam ibadah ini, kita semua mengalami lawatan Tuhan dan diberkati. God bless you. Haleluya, puji nama Tuhan. Shalom. Sekali lagi shalom. Kingdom of Glory, God Church. Boleh bangkit berdiri bersama di tempat ini. Saya percaya pagi hari ini adalah pagi yang penuh dengan sukacita. Yang setuju katakan amin. Pagi yang penuh dengan berkat, katakan amin. Lihat kiri kananmu, senyum yang terbaik sambil jabat tangannya. Terus katakan siap-siap diberkati. Lakukan saudara. Yang di atas, yang di bawah. Jemaat Tuhan yang menyaksikan live streaming ibadah di hari ini. Mari sama-sama kita menikmati kebaikan Tuhan yang tak terbatas. Yang setuju Allah kita dahsyat. Kasih tepuk tangan yang terbaik bagi dia. Sorak-sorai katakan haleluya. Haleluya. Tundukkan kepala kita bersatu dalam doa. Kami datang dengan kerendahan hati. Mengucap syukur atas perkenanan dan kemurahan-Mu dalam hidup kami. Kalau kami boleh ada sebagaimana kami ada, semua karena kebaikan Tuhan, semua karena campur tangan Tuhan. Pagi hari ini Tuhan kami boleh bangun, buka mata kami, melihat orang-orang yang kami kasihi, dan bahkan Tuhan izinkan kami untuk hadir di tempat ini beribadah. Semua karena kebaikan dan cinta Tuhan yang berlimpah-limpah terjadi dalam kehidupan kami. Sebab itu kami ada di tempat ini dengan satu tujuan. Kami mau angkat tangan kami mau nyanyikan kebaikan-Mu, kami mau mengucap syukur sebab Engkau setia, sebab Engkau baik. Di setiap hela nafas kami, di setiap nyanyian pujian kami, Engkau yang dimuliakan, Engkau yang diagungkan, Engkau segala-galanya. Kami percaya, kami yang datang, kami akan berbeda saat kami pulang, kami akan bawa janji-Mu, kami bawa kemenangan dalam kehidupan kami. Yang sakit disembuhkan, yang lemah diberikan kekuatan, yang susah dihiburkan, bahkan yang terikat dilepaskan di dalam nama Yesus. Kami nikmati hadirat Tuhan yang tak terbatas. Di dalam satu nama kami tabiskan ibadah ini, yaitu Yesus Kristus Allah kami yang hidup. Kami berdoa dan kami mengucap syukur. Yang siap beribadah sama-sama mari katakan
Sekali lagi berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Allah kita. Come on church. Say hallelujah, hallelujah, hallelujah. Silakan duduk jemaat Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami punya Tuhan yang besar. Kami punya Tuhan yang dahsyat. Sama-sama nyanyikan pujian ini. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia, pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku akui bersama dalam genggaman-Mu. Yang percaya dan bangga punya Tuhan yang besar, angkat tanganmu. Come on. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Yang lebih dari pemenang, kasih sorak-sorai yang terbaik bagi Dia. Haleluya. Dengan pujian ini katakan, ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia, pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Katakan bersama, ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Kau yang berdaulat atas hidup kami, sebab Engkau. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan, kemenangan. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Mari angkat kedua tanganmu, sembah Dia dengan ucapan syukur di hadapan-Nya. Berterima kasih buat perkenanan dan kemurahan-Nya. Kau Allah yang
boleh buka kedua tanganmu di hadapannya pagi hari ini. Setiap kepala boleh ditundukkan. Take your time, ambil waktu 1 menit, 2 menit. Pujian ini berkata, imanku bersepakat. Bukan lagi tentang engkau, tetapi tentang Kristus yang hidup di dalam engkau. Bukan lagi tentang performancemu, tetapi tentang Roh Kudus yang bekerja di dalam hidupmu. Dia Tuhan yang adil dan setia. Dia Tuhan yang besar. Dan dia tidak pernah lepaskan tangannya sedetik pun dari hidupmu, saudara. Mengucap syukur, come on. Mengucap syukur untuk keluargamu. Mengucap syukur untuk toko usaha dagang bisnismu, pekerjaanmu. Mengucap syukur untuk pelayananmu. Mengucap syukur untuk gerejamu. Mengucap syukur untuk pemimpinmu. Mengucap syukur untuk bangsamu. Mengucap syukur untuk Indonesia. Mengucap syukur untuk Kabupaten Kudus. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Sebab itu yang Tuhan kehendaki engkau lakukan. Di dalam mengucap syukur ada kekuatan yang baru. Di dalam mengucap syukur ku tahu Allah turut bekerja mendatangkan kebaikan. Mendatangkan kebaikan. Oh, sebab damai sejahtera yang melampaui segala akal memenuhi hati dan pikiranmu, memenuhi hidupmu. Angkat tanganmu, katakan, aku punya Tuhan yang besar. Oh Jesus, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersepakat percaya. Jemaat Tuhan yang ibadah di tempat ini maupun yang live streaming, mari angkat tanganmu, nyanyikan dengan ucapan syukurmu. Come on church. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersepakat percaya kuasanya. Terima, ku terima sekarang kemenangan. Haleluya,
sekalipun ku tak takut bahaya, sebab Engkau Immanuel. Lewati lembah bayang-bayang kematian, kami tak takut bahaya, sebab Engkau besertaku, sebab Engkau bersamaku. Sebab tongkatmu dan gadamu itu yang menyertaiku. Sebab tongkatmu dan gadamu itu yang menyertaiku, mengarahkanku ke padang yang berumput hijau. Kau puaskan, kau puaskan. Oh, you are Yahweh, Jehovah Rapha, Jehovah Nisi, Jehovah Shalom, Jireh, Adonai, Adonai, oh Adonai. Thank you, Lord. Staying alone in this place, Lord, you are doing something great. Awaken supernatural faith. Ooh, your glory is staying in this place. Lord, you're doing something great. Thank you, Jesus. Awaken supernatural faith. Raise up your hands, raise up your voice. Come on, sing. Yahweh, Rapha, Elohim, Shaddai, Jireh, Adonai, se manifestará. Sebut namanya Yahweh, Yahweh, Rapha, Elohim, Shaddai, Jireh, Jireh, Adonai, se manifestará. Sing on the top, katakan your glory, your glory is staying in this place. Come on, Lord, you are doing something great. Awaken supernatural faith. Oh, we need you more, we need your glory. Your glory
Jireh, Adonai, semanifestara. Sekali lagi mari angkat kedua tanganmu tinggi di atas kepalamu dan katakan Yahweh Rafa Elohim Shaddai Jireh Adonai semanifestara. Ambil waktu secara pribadi dengan ucapan syukurmu. Angkat suaramu. We cry holy, we cry holy. You are awesome in this place. Allah yang perkasa, Allah yang dahsyat, Allah pemilik hidup kami, Allah yang berdaulat mendoa atas hidup kami. Aku kepunyaanmu Bapa, aku milikmu Tuhan, aku kekasihmu, aku hartamu, hidupku di tanganmu, Allah yang perkasa. Tak ku tahu kan hari esok, namun Engkau berjanji menyertai hidupku selamanya. Thank you Lord. Sebab aku berjalan bersamamu, menyertai, memegang tanganmu, tak pernah ku lepaskan. Aku mengasihimu, sebab kau biji mataku, kepunyaanku. Jangan takut, jangan kau takut, sebab aku Tuhan Allahmu yang menyertai engkau. Kemenangan telah ku sediakan, kemenangan telah ku berikan di dalam setiap langkahmu. Oh, ku jadikan kau lebih dari pemenang. Oh, jadikan kau lebih dari pemenang. Sebab jika aku di dalammu, siapakah lawanmu? Sebab jika aku di dalammu, siapakah lawanmu? Aku Allah yang menyertai engkau. Oh,
Engkau di tempat yang maha tinggi. Raja kami yang duduk di atas tahta. Allah kami, Allah yang terima pujian tertinggi. Bagimu segala kemuliaan dan hormat. Kami datang sujud di hadapan-Mu Tuhan. Kami nyatakan rasa syukur kami. Kami nyatakan terima kasih kami Tuhan. We just want to say, Lord, you are good. You are good and you are more than enough for me. Engkau cukup bagi kami Tuhan. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Kasih Tuhan sungguh mulia, tulus dan sempurna mengasihiku. Pengorbanan di Kalvari sungguh berharga, Kau tebus dosaku. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian.
we lift your name up high Jesus. Ditinggikan Engkau yang di mulia atas pujian. dan di hati kami. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas segalanya. Dari hati kami. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Pujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Layakan kami Tuhan untuk bersekutu dengan tubuh dan darah Kristus. Pengampunan Tuhan membasuh setiap kami. Sama seperti saat kami mau membereskan hati di hadapan Tuhan, mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami. Demikian juga biarlah Tuhan mengampuni kami. Ampuni hamba-Mu, ampuni semua umat-Mu Tuhan. Layakan kami untuk bersekutu dengan tubuh dan darah Kristus. Supaya persekutuan kami siang ini mendatangkan berkat atas setiap kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Yohanes 10 ayat 11. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Terima kasih untuk nyawa yang Kau berikan bagi kami. Darah yang tercurah, tubuh yang terpecah bagi kami. Karena lewat pengorbanan Kristus kami ditebus. Kami menjadi milik Kristus sepenuhnya. Terima kasih Tuhan. Mari saudara siapkan roti di tangan kanan kita. Angkat roti tinggi di atas kepala kita. Sebagai bentuk penghormatan atas tubuhnya. Tubuh Kristus yang sudah terpecah bagi kita. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Roti yang ada di tangan kanan kita memang roti biasa. Tetapi baiklah setiap kita menaruh iman dan percaya ini adalah tubuh Kristus yang sudah terpecah bagi kita. Dan kita percaya saat kita makan roti ini, kita bersekutu dengan tubuhnya. Mari dengan pengucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita makan roti ini bersama-sama. Angkat cawan di tangan kanan kita. Tinggi di atas kepala kita sebagai bentuk penghormatan atas darahnya. Darah yang sudah tercurah bagi setiap kita. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Anggur yang ada di tangan kanan kita memang anggur biasa. Tetapi baiklah setiap kita menaruh iman dan percaya inilah darah Kristus. Darah yang sudah tercurah bagi kita. Dan lewat penebusan, lewat darah yang tercurah ini, kita dimeteraikan menjadi milik kesayangan Tuhan. Menikmati segala perjanjian yang baru yang Tuhan berikan atas kita. Terima kasih Tuhan untuk darah yang sudah tercurah bagi kami. Kami percaya lewat darah yang tercurah, saat kami bersekutu dengan darah Kristus, saat kami minum anggur ini, kami percaya segala yang baik
Tuhan sediakan, Tuhan limpahkan, Tuhan berikan bagi kami. Kami yang sakit kami disembuhkan. Kami mengalami jalan-jalan yang terbuka. Ada perlindungan Tuhan, ada kuat tangan Tuhan yang menopang setiap kami. Terima kasih Bapa yang baik. Kami mau bersekutu dengan darah-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari dengan pengucapan syukur kita minum anggur ini bersama-sama. Sebab dalam kelemahan kami, kuasa-Mu sempurna. Ketika kami mengangkat tangan, di situ Kau turun tangan memberkati kami. Maka itu Tuhan, siang hari ini kami mau berserah penuh di hadapan-Mu. Kami serahkan segala kekhawatiran kami, segala masalah kami, karena kami tahu Kau Tuhan yang memegang tangan kami. Thank you Jesus. Kau hadir di setiap langkahku. Kau pelita di setiap jalanku. Dan ku tahu hidupku dalam-Mu sesuai rencana-Mu. Dalam gelap tak akan ku ragu,
kasih Tuhan. Engkau ada buat kami. Bahkan di dalam kekelaman kami, Engkau selalu hadir. Engkau tidak pernah meninggalkan setiap kami Tuhan. Sama-sama semuanya katakan. Mari sama-sama bawa hati kita berserah kehadapannya. Kekuatan manusia terbatas, tapi kita punya rohnya yang tidak pernah terbatas oleh kondisi apapun di dunia. Kaulah keselamatanku. Ku berserah. Yes, we surrender all Jesus. Yesus kaulah Kaulah kemenanganku. Sama-sama dengan segenap hatimu, katakan ku berserah. Ku berserah. Haleluya. Ku berserah. Yesus, Yesus kaulah Tuhan. Kaulah keselamatanku. Ku berserah penuh. Ku berserah penuh. Yesus, hanya Yesuslah Tuhan. Kaulah kemenanganku. Yesus kaulah Tuhan. Kaulah kemenanganku. Yesus kaulah Tuhan. Kaulah kemenanganku. Sorak-sorai untuk Allah kita. Ya Allah yang kuat, ya Allah yang perkasa, ya Tuhan kita, Yesus namanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami berserah. Terpujilah Engkau Tuhan yang kekal, Ya Tuhan. Jehovah Rafa. Engkau Tuhan yang menyediakan bagi kami. Engkau penyembuh kami. Engkau yang memberkati kami. Bukan hanya mencukupi, tetapi melimpahi dengan segala yang baik. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur. Siang ini kami beribadah kepada Tuhan. Allahnya Abraham, Ishak dan Yakub. Biarlah Tuhan, Engkau memberkati kami di dalam ibadah ini dengan kebenaran firman-Mu. Kami mau siapkan tanah hati kami yang terbaik. Biarlah benih firman itu, benih yang hidup, itu bertumbuh di dalam kehidupan kami, di dalam rohani kami. Sehingga kami menjadi pribadi-pribadi yang punya roh yang kuat, bertumbuh kuat di dalam Engkau Tuhan. Pakai hamba di dalam segala keterbatasan manusia hamba. Pengurapan dari tempat maha tinggi hamba mohonkan. Turun atas hamba-Mu dan cengkram roh ada pada setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapa, kami siap terima firman. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus setiap kita yang siap diberkati firman. Sama-sama katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu, kasih Tuhan. Bapak Ibu diberkati lewat pujian pada siang hari ini. Saya sangat diberkati saudara. Bagian daripada gereja Tuhan. Kita semua, saya sebut gereja itu bukan building. Bukan nama gereja. Tetapi saya dan saudara itulah gereja-gereja Tuhan. Itu menjadi gereja yang bertumbuh saudara.
roh kita bertumbuh. Bagian daripada kita menaikkan pujian dan penyembahan. Bukan hanya saat ibadah. Tetapi dalam kehidupan kita. Itu menjadi keseharian kita, saudara. Pagi hari ini firman Tuhan. Saya berikan judul Gembala yang Baik. Firman Tuhan terambil dari Yohanes 10 ayat yang ke-11. Yohanes 10 ayat 11. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Bapak Ibu yang terkasih, di dalam kehidupan kita, ya, sebelum saya mulai dengan khotbah, saya akan mulai dengan sebuah pertanyaan. Saya percaya kita semua pernah alami suatu peristiwa. Dan peristiwa itu peristiwa yang menakutkan bahkan membahayakan bagi hidup kita. Ya. Coba saudara kembali ingat. Apa pernah ya? Peristiwa apa ya yang pernah Tuhan izinkan terjadi di dalam kehidupan kita. Itu membahayakan kita, saudara. Ya. Mungkin itu peristiwa engkau sedang berkendara. Dan kemudian terjadi kecelakaan yang berat. Ya. Kalau lihat kondisi mobilnya, kalau lihat kondisi kendaraannya, mungkin harusnya kita mati. Ya. Tetapi hari ini engkau masih ada di tempat ini. Atau engkau pernah alami sesuatu penyakit. Harusnya engkau kehilangan sesuatu. Ya. Harusnya mungkin nyawamu tidak terselamatkan. Tetapi karena kasih karunia, engkau masih ada hari ini. Atau mungkin pekerjaan, usaha. Ada orang-orang yang mencelakai engkau. Merancangkan yang jahat di dalam kehidupanmu. Kirim guna-guna, kirim kuasa kegelapan. Bahkan buat fitnah-fitnah. Harusnya usaha pekerjaan itu jatuh. Tapi hari ini puji Tuhan. Pekerjaanmu, usahamu berjalan dengan lancar dan baik. Satu kali dalam sebuah perjalanan misi. Saya mengendari sebuah kendaraan bersama dengan driver di sebelah di belakang tim yang lain. Di Kalimantan itu perjalanan bukan melewati jalan aspal. Tetapi lewat jalan tanah merah, saudara. Saat perjalanan itu tiba-tiba turun hujan. Tanah merah. Kalau kena air, kena hujan saudara, licin. Ya. Dan kemudian kendaraan atau mobil yang saya tumpangi bukan jalannya lurus begini. Tapi tiba-tiba miring saudara. Tidak terkendali lagi. Di sebelah kanan tebing, di sebelah kiri jurang saudara. Kalau di depan ada kendaraan, bisa terjadi kecelakaan. Jalan begini, jalan miring ini kurang lebih hampir 100 meter saudara. Tapi puji Tuhan, ya, Tuhan selamatkan saya. Saya cuma tanya sama sopir, gimana Pak? Sopir cuma bilang pasrah. Sudah pasrah Pak. Ya. Tidak ada lagi yang bisa dilakukan. Tidak ada satu keahlian yang bisa mengendalikan. Ya. Pasrah. Saudara, hari ini saya ada karena anugerah Tuhan. Karena kasih karunia Tuhan. Bapak Ibu coba pikir, ingat-ingat kembali. Saat engkau sudah teringat, coba simpan dulu. Nanti di akhir kita akan bangkitkan kembali saudara. Ya. Di dalam firman Tuhan tadi, ada 2, gembala dan domba. Pertanyaan yang pertama saudara. Mengapa Tuhan mengumpamakan dirinya sebagai gembala? Jawabannya karena kebiasaan pada zaman itu pekerjaan yang umumnya dilakukan oleh bangsa Israel atau orang-orang Israel adalah sebagai gembala domba. Tuhan itu tidak susah-susah saudara. Dia cari bahasa-bahasa yang paling sederhana untuk menyampaikan sesuatu. Perumpamaannya pun sangat sederhana. Saat ketemu dengan seorang wanita yang ambil air, dia berkata, aku air hidup. Lihat anggur, dia berkata, akulah pokok anggur yang benar. Saudara, akulah jalan kehidupan. Dia berkata sesuatu yang mudah.
dengan apa yang terlihat mata, saudara. Tuhan itu tidak pakai bahasa-bahasa yang sulit. Dia ingin setiap kita ngerti. Ya. Bangsa Israel mengerti, bahkan sampai hari ini kita sebagai anak-anak Tuhan, murid-murid daripada Kristus, kita ngerti bahwa Tuhan itu mengumpamakan dirinya sebagai gembala. Karena pada waktu itu kebiasaan orang Israel adalah gembala domba. Nah, pertanyaannya, apa tugas gembala? Apa tugas daripada gembala-gembala domba? Yang pertama, dia melindungi domba dari bahaya, saudara. Domba itu matanya tidak kelihatan rabun, saudara. Jauh tidak kelihatan, saudara. Jaraknya pendek. Ya. Dan dia yang melindungi. Gembala ini bertugas melindungi, saudara. Gembala itu membawa domba ke satu tujuan, saudara. Dia bawa lewati bukit, dia turuni tebing, ya, dia bawa domba. Ya. Dia beri makan, dia carikan minum, saudara. Itu tugas gembala. Hitung jumlah domba-dombanya. Kalau ada domba yang hilang, bahkan dicari, saudara. Itu tugas daripada gembala, saudara. Jadi artinya apa? Tuhan itu memberikan perumpamaan gembala karena di tengah kebudayaan bangsa Israel pada waktu itu, pada zaman itu dipakai sehingga menjadi sebuah kebenaran yang kuat, saudara. Sampai Tuhan datang kembali kedua kalinya. Pertanyaan yang kedua, ya, mengapa Tuhan mengumpamakan kita sebagai domba? Nah, kalau kita ngerti kita ini sebagai domba, ya, Tuhan tidak pakai Tuhan panggil kita, engkau adalah harimauku, raja waliku, garudaku, saudara, enggak. Tapi Tuhan pakai kita dengan sebutan domba, saudara. Apa sebabnya? Ya. Karena domba itu proteksi dirinya sangat-sangat minim. Dia punya tanduk, tapi tanduknya kecil, saudara. Tanduknya tumpul, bukan tanduk yang tajam. Yang kedua, tadi saya katakan, domba itu matanya rabun. Tidak bisa lihat jauh. Saat dia mau makan, dia minum. Kalau ada hewan predator lain, dia tidak tahu. Yang tahu siapa? Gembala, saudara. Dia tidak punya perlindungan diri yang kuat. Domba tidak punya perlengkapan seperti itu. Beda dengan binatang yang lain. Harimau, cakarnya kuat. Taringnya kuat, saudara. Ular, dia punya bisa, saudara. Dia bisa bunuh hewan yang lain yang membahayakan dirinya. Kijang atau rusa pun dia punya kepekaan, saudara. Saat ada hewan predator lain yang mau mengancam nyawanya, kijang atau rusa itu telinganya langsung berdiri. Saat makan pun dia langsung berdiri telinganya. Dan kemudian kepalanya mendongak. Dia tahu ada bahaya. Dan dia bisa lari dengan kencang, saudara. Saat lari, rusa itu kecepatan larinya lebih cepat daripada harimau, saudara. Dia punya skill, dia punya keahlian, saudara. Lain dengan domba. Ya. Anjing pun, ya saudara, itu punya sesuatu. Ya. Anjing-anjing yang ras tertentu itu tajam sekali penciumannya, saudara. Sampai 17 kali dibandingkan manusia. Dia bisa cium jarak jauh. Anjing tertentu itu bisa dipakai untuk mencari barang-barang yang tersembunyi. Ya, narkoba contohnya, itu bisa, saudara. Karena apa? Punya kekuatan penciuman di hidungnya. Tapi manusia tidak seperti itu, saudara. Dan kita ini disebut sebagai domba. Domba tidak punya kekuatan, saudara. Mengapa Tuhan umpamakan kita sebagai domba? Yang pertama, karena kita sebagai domba itu terbatas, kita harus ngerti bahwa kita itu membutuhkan gembala yang tak terbatas. Pahami terlebih dahulu, saudara. Seringkali kita itu andalkan kekuatan kita. Kita andalkan keuangan kita. Kita andalkan kemampuan koneksi kita, saudara.
Di dalam kesulitan-kesulitan yang terjadi, kita bukan cari Tuhan terlebih dahulu. Kita cari pertolongan daripada manusia, saudara. Kita cari orang lain, saudara. Siapa yang bisa tolong saya? Bapak Ibu. Seringkali kita harus diperhadapkan dengan keadaan-keadaan yang menjepit. Ya. Beberapa waktu yang lalu ada satu jemaat, ya, kami doakan kondisinya sudah parah, saudara, di rumah sakit, masuk di ICU. Ya. Saat itu suaminya berkata, Pak, ini keadaannya sudah sangat-sangat sulit. Dokter pun sudah mungkin angkat tangan. Saya tidak ngerti ini hidup istri saya bagaimana. Saya cuma katakan sama beliau ini, Pak, kamu masih punya Tuhan. Tuhan itu sanggup tolong engkau, tolong istrimu. Bapak Ibu, doa, belajar ngandalkan Tuhan. Gembala yang tak terbatas. Kemarin saya dapat informasi dari ruang ICU. Sudah pasang ventilator semuanya. Kemarin keluar ke ruangan biasa, ke ruangan kamar biasa, saudara. Saat kita sudah tidak bisa andalkan siapapun, belajar untuk ngandalin Tuhan, saudara. Hidup itu harus andalkan Tuhan, bukan andalkan manusia. Ya. Saya ingat Pak Gunawan, orang tua, saudara. Sekian belas tahun gagal ginjal kalau sudah gagal ginjal, saudara. Tidak ada obat itu, saudara. Cuci darah cuma memperpanjang 1, 2, 3 tahun. Ya, saya lihat demikian, saudara. Oleh karena itu, ya, waktu itu Pak Gunawan cuma ngomong, aku mau andalkan Tuhan, aku tidak mau cuci darah, aku tidak mau transplant. Ya, dia belajar sungguh-sungguh cari Tuhan, saudara. Diperpanjang usianya 15 tahun. Bapak Ibu, karena apa? Karena ngandalkan Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, ayo mulai hari ini belajar hidup ini bergantung kepada gembala yang tak terbatas. Karena kita ini sebagai domba-domba yang terbatas. Saat kita dibawa Tuhan naik, jangan jadi sombong. Saat Tuhan bawa kita ke puncak, tetap merendah. Semua karena Tuhan. Semua karena kasih karunia. Bapak Ibu Saudara terkasih. Kita butuh gembala yang tak terbatas. Itu yang pertama. Yang kedua, mengapa Tuhan umpamakan kita sebagai domba, bukan hewan yang lain, saudara? Karena seperti domba, seharusnya kita itu hanya menghidupi hidup ini, saudara. Mengalami, jalani hidup ini, saudara. Dan nikmati semuanya. Artinya, kita ikut di dalam jalan-jalan daripada gembala agung kita, saudara. Kalau engkau perhatikan Mazmur 23. Saudara perhatikan yang warna kuning. Ia membaringkan aku. Ia membimbing aku. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku. Engkau besertaku. Menghibur aku. Menyediakan hidangan bagiku, mengurapi kepalaku. Saudara perhatikan yang warna kuning. Yang aktif siapa, saudara? Gembala atau domba? Gembala. Yang aktif semua itu adalah Tuhan. Tapi seringkali kita itu yang berjuang, ya, dengan kemampuan, dengan kekuatan kita. Kita tidak andalkan Tuhan. Hati kita tidak berpaut sepenuhnya mengandalkan Tuhan, saudara. Bapak Ibu yang terkasih, hari ini kita mau belajar jalani hari-hari kehidupan kita bersama dengan Tuhan. Bukan berarti kita malas-malasan. Bukan berarti kita ini cuma tidur aja. Enggak. Tapi setiap langkah demi langkah yang mau kita kerjakan. Langkah demi langkah yang mau kita lakukan, saudara. Tanya Tuhan, saudara. Mau buka usaha, buka pekerjaan. Tanya Tuhan, boleh enggak Tuhan? Mau pindah pekerjaan, boleh enggak Tuhan? Ya. Mau lakukan apapun Tuhan, apa yang engkau mau aku kerjakan? Saudara, langkah demi langkah butuh Tuhan. Saat engkau melangkah bersama Tuhan,
Itu bagiannya Tuhan, membaringkan aku di padang yang berumput hijau, enak saudara. Membimbing aku ke air yang tenang, itu enak saudara. Karena apa? Tuhan yang aktif, bukan kita yang aktif saudara. Engkau boleh punya ide, engkau boleh punya rancangan-rancangan, tapi bawa rancanganmu kepada Tuhan. Izin sama Tuhan dulu, boleh enggak? Kalau Tuhan tidak kehendaki, jangan melangkah. Seringkali karena kita itu tidak tanya Tuhan, langkah-langkah kehidupan kita itu keliru saudara. Setiap hari, setiap langkah kita bawa kepada Tuhan. Bapak Ibu, saya tadi katakan, domba itu bukan binatang yang atau hewan yang peka. Ya. Saat ada predator lain yang hendak menerkam, hendak mencelakai dia tidak akan pernah tahu saudara. Dan yang tahu cuman siapa? Gembala. Gembala yang tahu, yang melindungi siapa? Gembala saudara. Hari ini saudara ingat kembali peristiwa yang pernah terjadi. Bahkan mungkin engkau tidak tahu hari ini engkau sudah diluputkan dari banyak hal saudara. Engkau mungkin sudah diluputkan dari santet, dari guna-guna, dari orang-orang yang bermaksud jahat kepada engkau. Engkau diluputkan hari ini. Itu karena siapa? Karena ada gembala yang agung. Tuhan itu jadi gembala kita yang baik. Dia yang meluputkan kita saudara. Hari ini hidup kita itu bukan karena kuat dan gagah kita saudara. Seringkali karena Tuhan campur tangan sesuatu dalam kehidupan. Engkau diluputkan dari orang-orang yang bermaksud jahat. Engkau diluputkan dari malapetaka saudara. Engkau diluputkan dari mara bahaya saudara. Tapi seringkali saat kita hadapi masalah-masalah yang kecil, kita komplain sama Tuhan. Kok kayak gini ya Tuhan? Kok Tuhan tidak tolong ya? Kok ada masalah ini ya Tuhan? Saudara, tahukah kita? Kita ini dilalukan dari segala yang jahat saudara. Kalau hari ini kita ada saudara, itu karena kasih karunia saudara. Karena ada tangan gembala yang kuat yang menolong kita Bapak Ibu. Melewati masa-masa sulit. Pekerjaan, usaha, melewati masa-masa sulit. Kehidupan masa-masa sulit saudara. Hari ini engkau dan saya masih ada. Itu karena gembala yang baik. Belajar dari mulut kita. Jangan komplain, jangan mudah. Orang Jawa bilang bersungut-sungut itu apa? Ngersulo saudara. Jangan mudah ngomel saudara. Engkau ngomel, mungkin engkau berkata aku tidak ngomel sama Tuhan. Tapi di hadapan Tuhan, engkau tidak bersyukur. Engkau nikmati segala yang baik hari ini. Engkau menikmati pertolongan demi pertolongan, bahkan yang engkau tidak ketahui pertolongan itu saudara. Engkau diluputkan dari bahaya, diluputkan dari malapetaka. Harusnya mati, tapi hari ini kita masih hidup. Itu karena ada gembala yang baik. Mari para kekasih Tuhan, hari ini kita belajar sesuatu. Jangan jadi pribadi-pribadi yang mudah bersungut-sungut. Bersyukur, bersyukur, bersyukur kepada Tuhan. Berkat itu bukan hanya materi. Berkat itu bukan hanya yang kelihatan mata, saudara. Oh, dapat kiriman uang. Pangkat naik, promosi, jadi dikasih promosi, saudara. Bukan hanya itu. Tapi ada banyak kesulitan yang dilalukan Tuhan dari kehidupan kita. Itu pun berkat yang besar. Dan kalau kita ngerti itu akan jadi mutiara-mutiara kehidupan buat setiap kita. Ayo, punya
pengertian yang dewasa. Aku punya gembala yang baik, yang sudah melalukan aku dari segala yang jahat. Jadi domba, apa yang harus dilakukan domba? Selalu bergantung kepada gembala yang tak terbatas. Yang kedua, jadi domba harus apa? Jalani, nikmati hidupmu. Ada banyak orang kepingin loh dengan keadaanmu yang hari ini, saudara. Itu semua karena anugerah. Saudara, jangan kau bersungut-sungut dengan kehidupanmu. Kurang ini, kurang itu. Saudara, ada banyak orang yang mau menggantikan posisi kehidupanmu hari ini. Kalau boleh Tuhan tanya, kalau kakek ngomong ya bersungut-sungut terus tak ganti ya posisinya. Saudara, mau enggak saudara? Oh, saya enggak mau saudara. Hari ini keadaan kita sudah jauh lebih baik dibanding kebanyakan orang, saudara. Itu semua karena apa? Berkat Tuhan. Berkat dari gembala yang baik. Jadilah pribadi yang bersyukur. Karena saat engkau mengucap syukur, engkau mendatangkan berkat tambahan di atas kepalamu. Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Saya undang para pelayan altar naik. Terima kasih Tuhan. Kami butuh Tuhan. Butuh gembala yang kuat. Gembala yang tak terbatas yang memegang hidup kami. Kami domba-domba yang terbatas ini Tuhan. Dan kami mau jalan di dalam jalan yang Engkau tetapkan bagi setiap kami. Tuntun kami terus Bapa. Pegang hidup kami. Terima kasih Tuhan. Percaya Kau yang berjanji setia, pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi
Kristus kami bersyukur. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Saya mengundang saudara-saudara yang terkasih yang berulang tahun di bulan Mei. Bapak Ibu bisa maju ke depan. Kita akan berdoa untuk Bapak Ibu. Silakan maju ke depan. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Selamat ulang tahun Bapak Ibu, para kekasih Tuhan. Panjang umur dan umur penuh itu menjadi bagian daripada Bapak Ibu. Itu menjadi doa saya, menjadi doa kita semuanya. Satu ayat kebenaran firman Tuhan, silakan ditampilkan Yesaya 46 ayat 4. Sampai masa tuamu aku tetap dia, dan sampai masa putih rambutmu aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Biarlah ini menjadi bagian Bapak Ibu Saudara. Jangan takut dengan masa tua. Jangan takut dengan usia lanjut saudara. Satu kali kita semua pasti ngalami. Dan janji firman Tuhan. Tuhan yang menggendong kita. Ya, anak-anak kita mungkin tidak bisa gendong kita. Tapi percaya Tuhan gendong kita. Tuhan yang pegang kita. Tuhan yang mencukupi bahkan memberkati setiap kita. Saya mengundang Bapak Ibu Saudara, mari angkat tanganmu. Kita mau berdoa buat para kekasih-kekasih kita. Terima kasih Tuhan untuk saudara-saudara kami yang terkasih yang berulang tahun di bulan Mei. Biarlah kiranya Tuhan berkat Tuhan, berkat kasih karunia Tuhan, Tuhan terus melimpahkan dalam kehidupan para kekasih-kekasih kami ini Tuhan. Anugerah-Mu yang selalu baru setiap pagi. Kasih karunia-Mu Tuhan limpahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kau memberkati mereka Tuhan, melimpahi dengan segala yang baik. Bahkan apa yang tidak pernah didengar telinga, apa yang tidak pernah dilihat mata, apa yang tidak pernah timbul dari hati manusia, Tuhan sediakan, Tuhan berikan, Tuhan limpahkan di dalam kehidupan para kekasih-kekasih kami. Di dalam segala pekerjaan tangan mereka, di dalam segala usaha mereka Tuhan. Tuhan yang memberkati, Tuhan yang menambahkan terus sukacita, damai sejahtera di dalam kehidupan mereka. Bersama dengan anak cucu mereka kelak, bersama dengan istri dan suami mereka. Di dalam keluarga mereka ada sukacita, 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 sukacita yang baru. Damai sejahtera, bahkan kelimpahan yang baik Tuhan berikan atas kekasih-kekasih kami. Mereka diberkati Tuhan, seperti janji firman-Mu, sampai memutih rambut kami. Kau tetap Tuhan yang menggendong, yang mengangkat kami. Tuhan yang mau melakukannya dan melakukannya terus bagi kami. Kau Tuhan yang mau menanggung kami terus. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biarlah sukacita terus Tuhan tambahkan. Terpujilah nama Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap kita yang diberkati sama-sama katakan amin. Selamat ulang tahun, Tuhan Yesus memberkati. Divisi Youth dan Young itu akan mengadakan sebuah acara dan mereka sedang menggalang dana atau usaha dana. Di depan nanti mereka berjualan makanan minuman. Bapak Ibu bisa mendukung Divisi Youth dan Young
dengan cara membeli makanan minuman atau memberkati usaha mereka ya saudara. Nah, saya mendorong Bapak Ibu untuk bersama-sama yang tersisa yang masih ada bisa dibeli, bisa diborong semuanya. Saudara bisa bagikan kepada orang-orang yang membutuhkan juga ya. Itu yang pertama. Yang kedua akan ada presentasi sedikit dari Pastor Stephen. Saya undang Pastor Stephen bisa maju bersama dengan tim ya. Shalom Bapak Ibu. Shalom. Shalom saudara-saudara semua. Hari ini 1 Juni 2025 saya ingin mengumumkan buat kita semua bahwa Kingdom of Glory Church resmi punya website yang kita semua bisa akses Bapak Ibu. Dan juga aplikasi ini sedang dalam testing. Kita sudah proses ke Android, kita sudah proses ke Apple. Mungkin sebentar lagi, mungkin dalam hari-hari ini akan bisa di-download juga nanti di HP Bapak Ibu Saudara semuanya. Hari ini digitalisasi ini dilakukan oleh teman-teman saya ini. Kita kasih tepuk tangan dulu buat mereka Bapak Ibu semua. Mereka kerjakan luar biasa, mereka begadang, mereka tidur ini mungkin jam 2 pagi setiap hari Bapak Ibu harus ngantor, masih mengerjakan website dan aplikasi gereja. Digitalisasi ini kami lakukan. Ini bukan buat keren-kerenan Bapak Ibu, bukan buat menyusahkan Bapak Ibu Saudara semua, tapi kami ingin memudahkan Bapak Ibu Saudara semua. Karena saya sudah dapat bocoran Bapak Ibu bahwa Menteri Keagamaan kita itu akan mulai mengurusi, akan mulai fokus dengan agama Kristen Bapak Ibu. Ini satu hal yang bagus, tapi juga satu hal yang dalam tanda kutip akan meribetkan kita Bapak Ibu. Kita akan dibutuhkan pendataan, data Bapak Ibu akan dibutuhkan lengkap. Karena itu kita nanti siapkan. Sehingga pendataan itu ketika tahun depan diminta, tahun ini data itu Bapak Ibu nggak harus susah-susah tahun depan. Jadi biar nanti gereja yang mengurus pendataan itu secara digital Bapak Ibu. Jadi nanti akan disampaikan semuanya, dikumpulkan semuanya oleh gereja dan diberikan kepada Kementerian Agama. Jadi nanti teman-teman saya ini akan menjelaskan websitenya seperti apa, aplikasinya seperti apa. Bapak Ibu bisa keluarkan HP, Bapak Ibu bisa buka internet, bisa di Safari, di Chrome, di Google, kingdomofglory.church. Itu Bapak Ibu sudah bisa akses, tapi aplikasinya minggu depan. Silakan. Ya, sebelumnya kita juga berterima kasih atas kesempatannya bisa menampilkan hasil kerja kita ya. Dan untuk pertama kami mau mengenalkan diri. Nama saya Excel. Lalu ini juga Jose dan Caleb. Jadi kami yang mengerjakan untuk bagian desain dan websitenya dan aplikasinya. Untuk pertama, mungkin bisa ditampilkan untuk websitenya dulu ya, tim multimedia. Ya, jadi seperti yang tadi sudah disampaikan, ini bisa diakses di kingdomofglory.church. Untuk tampilannya bisa seperti ini, nanti bisa mengakses untuk beberapa informasi terkait kegiatan gereja, lalu event-event yang ada di gereja, terus service apa yang ada di gereja. Terus nanti juga teman-teman bisa mendaftar juga di sini untuk seputar informasi dan pendataan diri. Oke, untuk selanjutnya boleh ke PPT. Ya, untuk aplikasinya kita sudah jadi, sudah selesai. Tapi memang kita lagi proses publikasi ya ke pihak Google dan Apple. Dan ini saya akan menjelaskan beberapa untuk mengapa sih kita harus pakai aplikasi ini. Jadi ini aplikasi dibuat untuk mendigitalisasi seperti yang sudah dibilang tadi, dan ini memudahkan jemaat untuk mengakses informasi-informasi terbaru mengenai kegiatan gereja. Lalu memudahkan jemaat untuk mengakses renungan harian yang tersedia. Biasanya kan Pak Semi ya, ada renungan pagi atau renungan malam gitu, nanti bisa diakses juga dari aplikasi. Nanti juga akan ada notifikasi, jadi setiap Pak Semi kasih renungan nanti kita akan dapatkan notifikasi itu.
dan kita bisa dengarkan langsung dari sana. Lalu yang ketiga, memudahkan jemaat untuk mengakses disciple book dan kegiatan KC. Biasanya yang sudah ber-KC pasti ini ya, ada buku kan, kita pakai buku. Nah, nanti bisa diakses di sana juga untuk memudahkan kita proses belajar bersama. Lalu yang keempat, memudahkan jemaat untuk mengakses Alkitab. Jadi aplikasi ini juga ada fitur Alkitab. Jadi nanti ketika jemaat di gereja sekarang mungkin sudah banyak yang pakai Alkitab digital, dan nanti di sini juga ada Alkitabnya. Lalu memudahkan jemaat untuk join Kingdom Community yang ada. Jadi kita juga akan mengarahkan untuk jemaat bisa ber-KC ya, untuk bertumbuh bersama dalam iman. Jadi nanti di sini juga kita bisa ada pendaftaran dan akan diarahkan ke KC-KC yang sesuai dengan kita. Lalu memudahkan jemaat untuk mendaftar untuk kegiatan-kegiatan gereja yang ada. Jadi semisalkan ada acara apa, kadang itu kan gereja juga full gitu kan. Nah, kita bisa mendaftarkan diri dulu untuk mendapatkan tempat atau kayak semacam seat booking gitu. Oke, yang selanjutnya. Lalu fitur yang pertama ada itu fitur untuk pendaftaran tempat duduk. Di sini para jemaat itu bisa melakukan reservasi untuk tempat duduk untuk perayaan ibadah, misalnya ibadah mingguan maupun event-event yang ada di gereja seperti Natal, Paskah maupun Pentakosta. Nah, di sini itu digunakan buat gereja agar gereja bisa menyediakan tempat yang terbaik bagi para jemaat. Next. Lalu yang kedua ada fitur untuk renungan harian. Di sini para jemaat bisa mengakses renungan tadi yang sudah disebarkan oleh Pak Gembala, Pak Semi. Bisa didengarkan langsung melalui aplikasi ini. Next. Lalu yang ketiga, kita juga ada fitur untuk pengingat kegiatan-kegiatan apa saja yang ada di gereja, baik dari ibadah maupun renungan tadi yang sudah diberikan. Ya, mungkin selanjutnya. Yang tadi sudah di-mention ya, kita juga namanya juga aplikasi gereja, pasti ada Alkitabnya supaya memudahkan kita untuk membaca Alkitab. Untuk kalau misalnya kita KC juga kan ada banyak-banyak ayat-ayatnya, itu bisa langsung dari aplikasi ini aja supaya nggak usah pindah-pindah aplikasi. Mungkin selanjutnya. Nah, ini buku gereja. Mungkin ini salah satu keresahan kami juga. Kadang kan kalau KC itu kita suka lupa ya soft copy-nya di mana gitu. Kita minta kirimin lagi gitu. Nah, di sini kalau di aplikasi ini udah tersedia buku gereja, jadi kita tidak akan kelupaan lagi bukunya ada di mana gitu. Kadang kan kita harus download terus. Kalau di sini nggak usah di-download, langsung dibuka, itu bisa kita pakai web view gitu. Mungkin selanjutnya. Nah, yang terakhir pendaftaran gereja. Selain kita seat booking, kedepannya kita ingin memudahkan, contohnya itu seperti baptisan gitu, kita bisa daftar lewat aplikasi, baptislam dan penyerahan anak itu juga nanti bisa lewat aplikasi untuk memudahkan untuk PIC juga gitu. Siapa yang udah daftar itu bisa dilihat dari aplikasi sini. Mungkin selanjutnya. Ya, mungkin sekian dari presentasi kami. Terima kasih. Ya Bapak Ibu, nanti ketika aplikasi itu rilis, kita akan umumkan lewat sosial media kita akan umumkan lewat warta juga. Ada tambahan sedikit dari saya lagi usahakan untuk semua yang mendownload aplikasi KOG, kita akan mendapatkan benefit di restoran-restoran, di usaha-usaha yang ada, sehingga kita yang terdaftar, kita yang pakai aplikasi KOG itu bisa dapat diskon di tempat-tempat tertentu. Itu saja tambahan dari saya, Tuhan Yesus memberkati. Yes. Sekali lagi beri tepuk tangan untuk orang-orang muda ini, saudara ya. Gereja tidak harus mengikuti zaman, saudara. Zamannya sudah masuk ke era digital, saudara. Gereja pun sudah harus memikirkan untuk itu. Dan kami concern, ya saudara. Tadi dikatakan Pastor Stephen ada pendataan. Pendataan apa? Itu pendataan jemaat, saudara. Nanti ke depan dari pihak
Departemen Agama akan meminta data jemaat. Di mana jemaat ini? Ya. Nama si A ini mau terdaftar di mana? Ya. Kalau modelnya pakai tulisan tangan itu atau ketikan ini sudah terlalu kuno atau terlalu lama, saudara. Sulit itu sekarang. Saya mau memperbaharui bagi jemaat atau para simpatisan yang mau tergabung sepenuhnya. Jadi keanggotaannya ada di KUG, JKI Immanuel, Bapak Ibu download. Bapak Ibu masukkan ya, saudara. Ini nanti yang menjadi bagian data yang harus diserahkan kepada Departemen Agama, saudara. Nanti saudara, ini bocoran sedikit. Kalau Bapak Ibu misalnya ada kelahiran ataupun kematian segala macam, nanti ditanya dari gereja mana saudara. Datanya di mana ini saudara. Saudara tidak bisa nanti sembarang, oh ya aku datanya di sini, tapi saudara tidak pernah akses, susah nanti saudara. Ya, itu akan diteliti oleh pemerintah Bapak Ibu. Oleh karena itu sebelum itu digedok, sebelum itu dilaksanakan, ya kita sudah mulai dulu. Kita masuk dulu di digitalisasi ini saudara. Ya, Pak Ibu bisa download nanti mungkin dalam 1-2 minggu. Bisa ya? 1 minggu. Wah saudara, mungkin minggu depan kita akan umumkan lagi lewat sosial media. Bapak Ibu yang punya Instagram, belum gabung di Instagramnya KOG, download apa itu namanya? Invite ya. Di invite, di follow saudara. Ya saya sudah bisa sedikit-sedikit lah saudara, meskipun namanya apa tadi invite follow keliru ya saudara. Maklum gocapsi saudara, 54 tahun saudara, lain dengan orang-orang muda ini ya. Ya mulai pakai Instagram follow saudara. Nanti dapat informasi-informasi gereja. Kita akan masuk di dalam sebuah era digitalisasi ya. Sekalipun kita di Kudus, kita tidak mau ketinggalan saudara. Kita harus maju terus. Gereja ini tidak mau berhenti stuck saudara. Ya, kita lakukan segala sesuatu saudara. Ini butuh dukungan, butuh dana saudara. Persembahanmu, persepuluhanmu saudara, dipakai untuk ini saudara. Engkau menikmati semua saudara. Engkau nikmati saudara. Kembali kepada jemaat saudara. Supaya apa? Engkau rasakan ya, engkau diberkati Tuhan, engkau dukung pekerjaan Tuhan, engkau juga menikmati saudara ya. Itu terus apa lagi ya tadi ya? Pendataan jemaat, terus apa lagi tadi? Saya catat sedikit, saya tambah sedikit ya. Pendataan itu tadi saudara, untuk tempat duduk, tadi kan ada pendataan tempat duduk saudara. Itu bisa terjadi nanti gini, kalau misalnya terjadi pandemi lagi ya, misal itu akan bantu ngatur saudara ya. Saat event-event yang besar saudara, itu butuh tempat duduk lebih. Kemarin kebaktian kenaikan Tuhan Yesus yang sore saudara, ada beberapa yang pulang tidak dapat tempat duduk saudara ya. Bapak Ibu, bukan berarti nanti setelah minggu depan muncul lalu semua harus daftar dulu ya. Kalau tidak daftar tidak boleh masuk juga, enggak saudara. Tetaplah beribadah, tapi itu akan sangat-sangat dibutuhkan saat keadaan-keadaan tertentu yang sangat mendesak saudara. Contohnya yang kemarin itu kalau ada pandemi, lalu kemudian ada event-event besar Natal segala macam saudara, itu dipakai di situ saudara. Itu sangat penting. Oleh karena itu tetap beribadah saudara, tetap cinta Tuhan, semangat sampai akhir. Tuhan Yesus berkati kita. Kita akan akhiri ibadah, kita naikkan satu pujian. Mata kami tertuju padamu, kekuatanku hanya di dalam-Mu, arah dalam dekatmu, terlebih saat aku mengerti. Ku pilih untuk tetap percaya, ku pilih untuk tetap menyembah-Mu. Kau pernah menolongku, Kau punya 1000 cara Tuhanku. Katakan dengan iman percaya, anugerah-Mu jadi perisaiku, mengelilingiku, memeliharaku. Anugerah-Mu untuk seumur hidup.
Bapak Ibu bangkit berdiri, katakan dengan iman, anugerah-Mu Tuhan. Jadi perisaiku, pengelilingiku, pemeliharaku, anugerah-Mu untuk seumur hidupku. Pada saat yang lain pergi, anugerah-Mu jadi perisaiku, pengelilingiku, pemeliharaku, anugerah-Mu untuk seumur hidupku. Terjadi dalam sekali lagi dengan percaya anugerah-Mu Tuhan. Anugerah-Mu jadi perisaiku, pengelilingiku, pemeliharaku, anugerah-Mu untuk seumur hidupku. Pada saat yang lain pergi, anugerah-Mu jadi perisaiku, pengelilingiku, pemeliharaku, anugerah-Mu untuk seumur hidupku. Terjadi dalam hidupku, anugerah-Mu untuk seumur hidupku. Terjadi dalam sekali lagi yakin percaya, anugerah-Mu untuk seumur hidupku. Terjadi dalam hidupku. Kami mengucap syukur Tuhan, kami diberkati Tuhan, ada anugerah yang selalu baru yang Tuhan berikan bagi setiap kami umat Tuhan. Sebentar kami akan mengakhiri ibadah ini Bapa. Umat-Mu pulang tinggalkan rumah Tuhan, kembali ke rumah masing-masing. Sebelum umat-Mu berpisah satu dengan yang lain, hamba mengangkat tangan di hadapan Tuhan. Mohon berkat bagi setiap kami yang beribadah pada siang hari ini. Hamba-Mu juga mohon berkat bagi setiap kami yang melayani Tuhan siang hari ini. Kiranya berkat hikmat Tuhan, berkat kesehatan, berkat kekuatan, bahkan berkat panjang umur dan umur penuh Tuhan berikan bagi setiap kami umat-Mu ini Tuhan. Tuhan sendiri yang jadi perlindungan kuat bagi kami dan seluruh keluarga kami. Meluputkan kami semua dari segala yang jahat, malapetaka, kecelakaan, bahkan mara bahaya. Tuhan lalukan atas kami. Terima kasih Bapa yang baik. Hamba juga berdoa bagi keluarga-keluarga umat-Mu. Kiranya sukacita baru, damai sejahtera terus Tuhan limpahkan di dalam keluarga-keluarga umat-Mu. Mengikat kuat setiap keluarga. Jadi keluarga-keluarga yang kuat dan berkenan di hadapan Tuhan. Hamba juga berdoa menyerahkan semua anak cucu kami ke dalam tangan Tuhan. Dimanapun mereka berada hari ini Tuhan. Kiranya Tuhan juga memberkati anak cucu kami. Di dalam pendidikan mereka, di dalam pekerjaan tangan mereka. Tuhan buat anak cucu kami jadi keturunan-keturunan yang perkasa dan ilahi di muka bumi. Dibuat Tuhan ternama, termasyur, terkenal di negeri ini. Berhasil dan beruntung di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba juga berdoa bagi setiap umat Tuhan yang siang hari ini dengan rasa cinta membawa masuk ke dalam rumah Tuhan segala persembahan. Baik persembahan syukur, pengembalian, persepuluhan. Maupun persembahan-persembahan yang dipakai untuk menunjang pekerjaan Tuhan di rumah Tuhan. Bahkan pekerjaan misi dari rumah Tuhan. Kiranya langit dan surga terbuka itu jadi bagian umat-Mu ini Tuhan. Apa yang dikerjakan oleh umat-Mu, apa yang diusahakan oleh umat-Mu dengan rasa takut dan gentar di hadapan Tuhan. Tuhan yang memberkati, Tuhan yang membalas lipat-lipat kali ganda. Tuhan mencurahkan hujan awal, hujan akhir. Diberkati segala pekerjaan tangan kami. Hamba juga berdoa buat umat-Mu yang sedang sakit saat ini. Kiranya kuasa bilur-bilur Yesus Kristus Tuhan menyembuhkan kami yang sakit. Kami yakin, kami percaya, terima mujizat, terima kesembuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Mari saudara angkat kedua belah tangan-Mu. Tengadahkan wajah-Mu. Dan dengan percaya terima berkat Tuhan. Diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di ladang. Diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu dan hasil ternakmu. Diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Diberkatilah engkau saat masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Tuhan memerintahkan berkat ke atasmu. Di dalam
bertumbuh murah di dalam segala usahamu. Tuhan membuka bagimu perbendaharanya yang melimpah dan memberkati segala pekerjaanmu. Tuhan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan ekor. Engkau terus naik dan tidak pernah turun. Biarlah berkat yang besar dari Bapa di surga, kasih setia dari Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan dengan Roh Kudus itu yang menyertai setiap kita mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan datang kembali, bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita yang terima berkat Tuhan, sama-sama katakan amin.